Halo, selamat malam. Nama saya Raja Handika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia dan juga tugas-tugasnya, serta saya akan menjelaskan OJK atau yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan, serta tugasnya dan tujuannya juga. Baik, saya akan mulai dari Bank Indonesia atau yang disebut dengan BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI. Adapun tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, yang kedua sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta yang ketiga sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Adapun tugas dari Bank Indonesia, yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang yang pertama menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara. Yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kebijakan luar negeri, dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Untuk mencapai sasaran moneter, Bank Indonesia juga dapat mempunyai fungsi leader of the last resort. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang, yaitu pertama melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Baik, yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah atau asing, dan menetapkan macam harga ciri uang yang dikeluarkan, bahan baku yang digunakan, dana tanggal, mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, kita akan menuju ke OJK. Oke, kita masuk ke OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasti kamu sering mendengar istilah OJK ketika sedang berada di bank maupun mengurus terkait keuangan. Secara umum, OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK adalah agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan berjalan dengan teratur, adil, transparan, dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Adapun tugas dari OJK adalah mengawasi dan mengatur industri perbankan dan non-bank serta pasar modal. Baik, di sini ada 5 tugas dari OJK yang berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun ketentuan dan sistem pengawasan bank.
Yang kedua, melakukan penegakan hukum melalui peraturan yang ada dalam bidang perbankan. Yang ketiga, bertugas untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan bank. Yang keempat, melakukan pengaturan industri perbankan maupun bank. Yang kelima, mengembangkan pengawasan perbankan. Oke, sekian penjelasan saya tentang Bank Indonesia dan OJK serta tugas-tugasnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Baik, selamat malam.